Di dalam ruangan ini masih ada satu yang unik, Mas. Apa? Ini ada bekas sepatu. Ada bekas sepatu? Sepatu. Sepatunya orang Belanda. Kemungkinan besar ya. Soalnya setelah bangunan saya masih kecil memang sudah kayak gini kondisinya. Tidak ada pengecatan untuk lantainya. Mas, ini kan bangunan original yang bikin Belanda. Iya. Dari dulu memang seperti ini termasuk lantai. Lantainya tidak ada perubahan. Selama udah dikelola oleh Dinas Pariwisata juga nggak direnov? Tidak ada, kecuali tembok aja untuk dicat ulang. Kalau lantai tidak ada. Memang aslinya warnanya begini. Viewers, tadi udah dijelasin sama Mas Rifki. Yang jelas kan bangunan di sini, di guest house Deraung ini kan bangunan Belanda ya. Di lantainya itu ada jejak sepatu. Nih viewers. Kita lanjut kemana? Kita lanjut ke area belakang ya. Oke. Di area sini atau di venue ini ada apa aja, Mas? Ada dapur, jadi dapurnya bisa digunakan untuk tamu. Dapur? Ya, dapur digunakan untuk tamu, bisa untuk masak atau cuci-cuci bisa juga. Masih dengan kondisi yang asli dari Belanda, Mas. Original? Ya. Itu kerannya masih, Mas. Cuma patah ya, jadi di depannya kita sambung sendiri. Oh, ini masih ori. Termasuk jadi, ini sudah pemikiran Belanda dari dulu sudah pakai ini untuk asap. Ya, pembuangan. Pembuangan asap. Exhaust. Ya. Jadi viewers, ini adalah dapurnya dan dapur ini bisa digunakan oleh pengunjung atau tamu, misalkan mau masak atau apapun. Dan udah dijelasin sama Mas Rifki bahwasannya ini masih desain ori dari Belanda. Jadi bentukan kayak gini nih ternyata orang Belanda yang bikin. Terus di sini juga ada penyimpanan barang, semacam ruangan kecil, yeah. Jadi untuk menyimpan peralatan dapur. Nah, sekarang bisa difungsiin tuh untuk naruh tabung gas. Nah, di sini ini tungku atau kompornya tuh di sini. Dan di sini ini exhaust, pembuangan asap. Jadi kalau misalnya kita masak itu supaya nggak kemana-mana baunya, jadi keluarnya lewat ini, semacam cerobong gitu, viewers. Segitunya ya Belanda. Iya, sudah memikirkan. Yuk. Ada sesuatu yang unik lagi, Mas. Masih di belakang. Oke. Dan di sini viewers sudah ini disediain musola. Jadi kamar saya rubah menjadi musola. Jadi ada tamu biar enak. Jadi kalau misalnya staycation atau bermalam di sini mau menunaikan ibadah, sholat, udah disediain musola. Tuh, lengkap sama sajadahnya. Dan balik lagi, lantainya masih zaman Belanda. Bukan zaman Belanda sih, Belanda yang bikin pada waktu itu. Sama di daerah sini juga begitu viewers. Oke. Untuk di belakang ada 2 kamar mandi. Cuma lantainya sudah dirubah. Ini kamar mandi viewers. Nah, di sini ada kamar mandi. Ini asli Belanda, cuma temboknya udah diganti keramik. Iya, di keramik. Oke. Biar lebih bersih. Jadi di sini itu ada 2 kamar mandi viewers. Ini sama di sebelah sini, di depan aku. Oke, Mas. Ada satu lagi, Mas. Apa? Yang ori Belanda. Ini ada tandon air yang masih Belanda tanpa dilas. Oh. Ini jadi tandon air ini digunakan satu kecamatan Sumberberingin sampai daerah Sumbergading. Untuk desanya di Sumbergading sudah nyampein alirkan airnya. Terus sumber airnya ngambilnya dari mana, Mas? Dari sumber depan. Mungkin dari sini 1 kiloan, nggak nyampe sih. 1 kilo. Oh, disalurin melalui pipa ini. Pipa ini. Yang gede ini kan, pipa ini kan? Bukan? Iya, ini pipa Belanda masih. Iya. Iya. Oh. Jadi dibagi-bagi untuk desa Sumberberingin, Sumbergading. Masih ori ini. Nggak ada perubahan. Ini viewers.
tandon atau tempat penampungan air, dimana kata Mas Rifki tadi ini air yang di sini, yang ditampung di sini itu untuk mengalirkan air ke seluruh kecamatan Sumberberingin. Iya. Jadi dari sini. Khususnya yang desa Sumberberingin sama Sumber Gading pas pakai ini sudah. Oh. Ini bisa langsung diminum kok Mas airnya. Sudah bersih. Jadi bentuknya memang kuno sekali, viewers. Full. Bukan besi sih, lebih kepada baja. Baja, viewers. Sama susunan batanya juga beda ini, Mas. Ya. Untuk batanya beda, lebih tebal. Oke, yuk lanjut ke sisi bagian mana? Untuk di belakang di sini ada. Ini tempat apa nih, Mas? Tempat playground. Playground. Jadi untuk tempat santai, sambil ngopi di sini juga bisa. Sambil menikmati udara. Ya? Oke. Kalau tandon ini baru lah, ya kan. Jadi untuk supply yang dalam biar tekanan airnya lebih sekali. Oke, lanjut ke bawah. Bawah, boleh. Yuk, ini area atau venue playground ya, Mas? Playground. Untuk di situ ada bakar-bakar. Jadi bisa barbekyuan. Kita kemana dulu? Sini? Sini. Ini area untuk barbekyuan ya. Bakar-bakar bisa di sini. Jadi ini masih, maaf Mas Ferry, ini masih kotor. Ya. Soalnya musim penghujan, jadi untuk bakar sampahnya masih terkendala hujan kan, jadi ditumpuk dulu, nunggu kering nanti dibakar. Enak ya, malam udaranya dingin, ya. Kita bisa bakar jagung, ya, daging, ya kan. Sambil karaokean juga aman di sini. Iya. Ngobrol santai ya kan. Dan di situ juga ada perosotan ya, Mas ya? Zaman Belanda juga atau baru? Apa Mas? Ini perosotannya. Baru Mas. Baru ya? Ya baru. Ini kayaknya ayunan deh Mas dulu ya? Kenapa? Ayunan. Ayunan. Jadi udah putus untuk itunya kali. Iya. Jadi daripada risiko ada anak-anak main, saya buka aja. Dilepas saja ya? Iya. Oke. Nah, jadi viewers, ini merupakan area playground buat para tamu yang misalkan rame-rame suatu keluarga. Jadi anak-anaknya itu bisa bermain di sini. Ada perosotan, terus di sisi sebelah kirinya itu ada ayunan, cuman udah dilepas kata Mas Rifki tadi informasinya, viewers. Oke, yuk Mas, lanjut kemana Mas? Ke depan Mas. Ke depan? Ya. Bentar, aku mau explore sini dulu. Oh, belakang. Di belakang itu ada peninggalan juga sih sebenarnya. Ada apa? Dam. Jadi kan peninggalan Belanda juga. Oke, viewers. Kan identiknya dengan dam, bendungan air. Iya. Ya, di bawah situ ada bendungan air. Jadi di sini area playgroundnya, viewers, ini dibikin kayak gorong-gorong gitu. Kalau anak kecil kan habis perosotan lari-lari masuk tuh kayak gini. Terus di situ juga ada perosotan, viewers. Nah, di belakang itu ada dam. Dam air, viewers. Kan kalau Belanda identiknya dengan dam. Ya. Bendungan ya. Bendungan. Nah, itu peninggalan juga. Sama jembatannya. Cuma tidak bisa lewat Mas. Kuncinya ini rusak. Jadi lewat depan.
Jadi damnya itu ya? Iya, ini damnya Mas. Jadi aliran ini sampai Bosamba, sampai itu Sambian Baru. Sampean Baru. Ya, iya. Alirannya dari sini juga. Jadi itu damnya, viewers, dan kelihatan sekali kalau itu memang bangunan dari Belanda, zaman Belanda. Dan aliran sungai di sini ini merupakan salah satu aliran yang bermuara di Sampean Baru. Sambian Baru. Viewers. Oke, Mas. Di belakang ini juga dulu ada pabrik Mas, cuma sekarang sudah roboh karena dimakan usia, ada perawatan ya. Pabrik apa, Mas? Dulu ada pabrik cat, jadi pengolahan getah pinus. Kan di sini banyak pohon pinus tuh. Jadi getahnya diolah dulu di pojokan sini, sebelah utara dari rumah Belanda ini. Oke. Cuma sekarang udah bongkar, tinggal temboknya saja sama kincir ini turbin. Turbin. Ya. Ada pohon kaktus, viewers. Keren ya. Aku foto dulu deh kaktusnya. Kita ke Depan. Oke. Lewat mana, Mas? Lewat belakang aja biar tidak sama dengan yang Oke. tadi. Lewat sini berarti. Ya, lewat kanan ntar lagi. Mas, kita lanjut ke sisi bagian depan ya. Oke. Ini ya rumah-rumah penduduk ya, Mas ya? Rumah saya itu, Mas. Oh, ini. Ya. Oh, deket ya? Ya, kumpul. Beda pagar. Iya. Ini luasnya berapa total, Mas? Kurang tahu kalau luasnya ya. Ini sekitar 100 meter. Oke, bisa dijelasin dari sini nih, Mas, sisi bagian depan. Untuk di depan itu sendiri ada taman ya, taman bunga. Terus di sebelah sana itu ada bekas lapangan tenis Belanda juga. Oke. Yang saya sekarang fungsikan jadi tempat parkir. Jadi tamu-tamu meskipun bawa mobil, insya Allah cukup untuk parkirannya, Mas. Oke, kita ke sana dulu ya. Jadi ini dulu lapangan tenis. Ya. Lebar ya. Orang Belanda kalau main tenis memang selebar itu ya kali ya. Oke. Dan sekarang difungsikan menjadi tempat parkir. Parkir sementara. Nanti kedepannya mungkin jadi lapangan futsal ini. Berarti mobil masuk lewat situ ya? Itu sini. gerbang itu. Oh, oke. Oke. Ini merupakan lapangan tenis dulunya, viewers. Dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi lahan atau tempat parkir. Jadi kalau misalkan kalian ke sini aman. Mau 50 mobil, insya Allah nampung ya, Mas nampung. Ya? Sangat nampung. Oke, jadi aman ya, viewers ya. Untuk lokasi di Deraung Guest House itu sendiri, tempat parkir aman, terus kamar-kamarnya juga oke, fasilitas juga siap, tinggal kalian datang aja untuk staycation ke sini pastinya, viewers. Aku mau explore di belakang aku ini, viewers, ini merupakan taman ya, Mas ya? Ya, taman. Setelah ini, aku bakal menuju ke kebun durian dan kebun alpukat. Semoga aja aku beruntung ada durian jatuh. Jangan kemana-mana ya, viewers.